Hari ini kita melaksanakan ibadah Natal seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Langkai dengan tema Natal dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Mereka akan menamakan Dia Immanuel dari Matius 1 ayat yang ke-23. Subtema yang diangkat oleh seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Langkai adalah di tengah masa sulit, Immanuel hadir dalam segala kondisi kehidupan dan pelayanan kita. Kita memulai ibadah. 2000 tahun yang silam, dalam keheningan malam, telah lahir seorang bayi di kota Bethlehem yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Dan malaikat menyampaikan berita itu kepada para gembala. Mari dengan sukacita kita beribadah kepadanya. Jemaat dimohon berdiri, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian nomor 47 bait pertama sampai ketiga dengan judul Malam Sunyi Senyap. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar dengan warta gemar. Yesus Juru Selamat datang di Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Malam sunyi senyap, datanglah semuanya ke kandang Efrata dan menyembah Dia. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Fotum dan salam oleh Bapak Pendeta Medio Rapano STH Emin. Marilah kita habiskan ibadah Natal ini. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab oleh Ibu Penetua Evelina Marpaung. Pembacaan Alkitab dari kitab Mika
pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kitab Lukas pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Penyalaan lilin Natal. Marilah kita menyalakan lilin Natal sebagai simbol pengharapan Yesus sebagai terang dunia hadir di dalam hati dan hidup kita. Lilin Natal akan dinyalakan oleh yang pertama, Ketua Majelis Jemaat GKI Langkai, Pendeta Medio Rapano STH Emin, Penasehat Seksi Pelayanan Perempuan, Ibu Ani F. Janan, Penetua Ibu Ruslina Embang, Pendeta Pelayanan, Ibu Pendeta Susana Priskila MTH, Ketua Seksi Pelayanan Perempuan, Diakon Nopelita R. Usuk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92, bait pertama, Malam Kudus, dan nyanyian ungkup nomor 21A bait yang pertama, Alem Brasih. Sunyi senyap dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Tunis benye bintang lawatu Yesus duma Betlehem, Juru Selamat itatu, sembah Iyewe, sembah Iyewe. Khotbah Natal disampaikan oleh Ibu Pendeta Susana Priskila MTH. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan pada kesempatan ini dalam rangka ibadah Natal seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Langkai. Saya mengambil dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah hadir ke dalam dunia, yang kami rayakan hari kelahirannya pada bulan Desember ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu memimpin, menyertai akan kehidupan kami. Secara khusus kami seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Langkai dan seluruh SPPer di mana saja berada yang mengikuti ibadah Natal bersama dengan kami seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Langkai pada saat ini. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan akan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup. Amin. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 yang demikian bunyinya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari nas yang sudah saya baca tadi untuk kita, saya mengambil dua hal sebagai refleksi kita. Yang pertama, berbicara tentang kegelisahan hati Yusuf dan pertolongan Tuhan. Itu bisa kita lihat pada ayat 19 sampai 20. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum Natal pertama tiba, suasana kegembiraan tidak dialami oleh Yusuf. Bagaimana tidak? Tiba-tiba saja Yusuf tahu bahwa Maria yang belum menjadi istrinya itu tiba-tiba mengandung sekalipun sudah menjadi tunangannya. Orang zaman sekarang mungkin berkata,
bagai disambar petir di siang bolong. Sangat mungkin pertanyaan itu timbul. Siapa yang berbuat? Maria melakukannya dengan siapa? Bahkan timbul ketakutan di dalam diri Yusuf. Mungkin Yusuf akan berkata, "Wah, ini bahaya. Bukankah kami belum resmi menjadi suami istri? Pasti orang akan menganggapnya sebagai suatu perzinahan. Hukuman berat pasti akan ditimpakan kepada kami." Dan mungkin ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dalam pikiran Yusuf pada saat itu. Dan bisa kita bayangkan, dia mengalami pergumulan yang sangat berat pada saat itu. Menurut tradisi orang Yahudi, orang yang kedapatan hamil di luar nikah akan dilempari dengan batu. Dan itu ada di dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 2-11. Di mana dalam cerita itu disampaikan bahwa ada seorang perempuan kedapatan berzina, dan orang-orang Farisi ingin mengetahui bagaimana tindakan Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, barang siapa tidak berdosa, silakan melempari perempuan itu dengan batu. Tetapi tidak seorang pun yang berani melakukan itu. Dan Yesus pun mengingatkan supaya perempuan itu jangan melakukan dosa lagi. Yesus mengampuni dia. Inilah yang mungkin dibayangi oleh Yusuf pada saat itu. Dia membayangkan kemungkinan akan dilempari dengan batu atau tindakan-tindakan lain yang bisa dilakukan menurut tradisi orang Yahudi pada saat itu. Itulah sebabnya kemudian muncul rencana Yusuf untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Bagi orang Yahudi, tunangan itu merupakan ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan. Maka kalau hendak mengakhiri hubungan pertunangan, harus ada yang disebut perceraian. Mungkin saja Yusuf berpikir ia tidak mau kena getahnya. Itulah mungkin bahasa yang timbul dari pikiran Yusuf saat itu. Yang jelas, Yusuf sedang diliputi kegelisahan dan ketakutan. Mungkin bisa jadi Yusuf tidak bisa tidur. Tidak mudah bagi Yusuf untuk mengambil keputusan. Ia pasti bergumul dengan berat. Oleh sebab itu, dalam ayat 20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata,
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari kalimat ini atau dari ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang di sorga, tentu tahu dan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Yusuf pada saat itu. Di sini kita melihat ada kekuatan, ada peneguhan, ada penghiburan yang diberikan Tuhan dalam hidup Yusuf. Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberikan dan memberitakan kejadian yang sebenarnya dan rencananya melalui Yusuf. Pernyataan malaikat Tuhan itu sangat jelas pada ayat 20 sampai ayat 23 yang berbunyi demikian. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pernyataan malaikat inilah yang membuat Yusuf sadar dan tidak ragu, tidak takut untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Dan pada ayat 24 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dari pernyataan ini, Yusuf menemukan kekuatan dari Tuhan. Yusuf pasti yakin bahwa Allah Bapa di sorga melindungi dirinya, juga Maria, dan bayi Yesus yang nanti akan dilahirkan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari kehidupan Yusuf dan Maria kita dapat melihat Immanuel. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai Yusuf dan Maria, bukan hanya ketika mereka dalam keadaan sukacita, tetapi pada saat mereka dalam kebingungan dan juga kesulitan. Tetapi Allah menyertai mereka. Dalam segala kondisi yang mereka hadapi, yang mereka alami, Allah selalu menyertai mereka. Walaupun ada kesulitan dalam kehidupan Yusuf dan Maria, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah selalu menguatkan Yusuf dan Maria melalui malaikat yang diutus Allah kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita dapat merasakan
dan yakin bahwa Allah Immanuel juga senantiasa menyertai kita. Seperti Yusuf dan Maria. Mari kita belajar dari kehidupan Yusuf dan Maria. Salah satu kunci dalam kehidupan dapat merasakan kehadiran Allah yang menyertai kita adalah dengan tunduk, taat, dan setia kepada Tuhan. Terlebih melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Di tengah-tengah situasi yang sulit, kita sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kita, di tengah-tengah masa sulit yang kita alami dalam kehidupan kita, baik kita sebagai keluarga maupun di dalam pelayanan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam segala kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kasih-Nya juga tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Allah adalah Immanuel. Jadikanlah Natal ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita menyalakan secercah pengharapan kehidupan dalam pelayanan kita, dalam situasi dan kondisi kita, baik kita sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, bahkan kita sebagai warga, masyarakat di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang lain. Dan menghadirkan sukacita di tengah banyaknya kesedihan dan air mata, bahkan di tengah masa sulit karena pandemi yang kita alami saat ini. Hal yang kedua dari nas kita ini, Yesus adalah Immanuel. Dari ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kata Immanuel muncul dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 yang demikian bunyinya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, nama ini terdiri dari dua kata Ibrani. El artinya Allah, dan Immanu artinya beserta kita atau bersama kita. Jadi Allah beserta kita. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 menggenapi
nubuat Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama secara historis. Nubuat Nabi Yesaya juga merujuk pada masa depan mengenai kelahiran Yesus. Arti nama Yesus, Tuhan adalah keselamatan. Yusuf harus memberikan nama Yesus kepada bayi yang akan dilahirkan oleh Maria. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 31, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Hal ini bukan sekedar nama tentunya. Sebab nama tersebut menunjukkan sifat dan juga karya Allah. Allah menebus dari dosa, mengampuni dosa, membebaskan dari hukuman dan membebaskan dari perhambaan dosa. Immanuel berarti penyertaan Allah yang sempurna, baik secara jasmani maupun secara rohani. Di tengah-tengah umatnya Allah yang dahulu sudah menyertai, Allah yang sama sedang memberikan penyertaannya kepada kita. Dan Allah yang sama akan senantiasa menyertai kita dan untuk selama-lamanya. Penyertaan Allah itu juga bertujuan agar kita dan juga umat hidup sesuai dengan kehendaknya. Nama Immanuel memiliki arti yang sangat mendalam sebagai tanda karya Allah yang agung. Sebab itu kata Immanuel berkaitan dengan betapa besar kasih Allah kepada umatnya, kepada saudara dan saya, dan tentang Allah menggenapi rancangannya untuk menyelamatkan umat manusia. Dialah Allah Immanuel. Ketika kita merayakan Natal, apakah kita sungguh-sungguh merasakan bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia itu adalah Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita? Kapan kita merasakan Yesus Kristus itu adalah Immanuel? Mungkin kita pernah mengatakan bahwa Allah itu hanya hadir ketika kita dalam situasi sukacita, bahagia. Tetapi ketika kita dalam pergumulan, dalam kesusahan, lalu kita mengatakan bahwa Immanuel itu tidak hadir. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan di atas tadi, kita dapat melihat bagaimana Immanuel, Allah yang menyertai kita itu, memimpin, menyertai perjalanan hidup Yusuf dan Maria. Dalam segala situasi dan kondisi, Allah turut bekerja dalam kehidupan mereka. Dalam semua kesulitan yang dihadapi Yusuf dan Maria, selangkah demi selangkah, Allah memimpin mereka, sehingga mereka dapat melewati segala situasi yang sulit itu, karena Allah hadir, memimpin, menyertai mereka. Begitu juga kita sebagai umat yang percaya.
kita pun harus memiliki iman bahwa Allah juga menyertai dan memberkati kita. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Sang Immanuel mengubah kegelisahan dan ketakutan Yusuf menjadi kepastian dan kegembiraan. Melalui Natal ini, hal itu pula lah yang menjadi motivasi kita dalam beriman percaya kepada Kristus, bahwa Kristus yang telah hadir ke dalam dunia, Dia juga akan mengubah kegelisahan, ketakutan kita menjadi kepastian dan kebenaran untuk selama-lamanya. Kegembiraan, kebahagiaan akan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Vokal grup dari Hapakat Baris Bawi. Juru selamat dunia, Yesus.
Mari kita berdoa, kita naikkan syafaat kita. Puji syukur bagimu Tuhan atas berkat dan sukacita yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sungguh Engkau Allah Maha Baik. Engkau mengajarkan kami untuk berterima kasih untuk semuanya. Secara khusus pada saat ini kami seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Langkai dapat melaksanakan ibadah Natal. Yesus Sang Immanuel, Juru Selamat hadir di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Hadir di dalam keluarga, pekerjaan, bahkan seluruh aspek kehidupan kami. Di tengah masa sulit kami sebagai perempuan yang di dalam tugas dan pekerjaan bahkan pelayanan kami memohon hikmat Tuhan untuk menguatkan dan melindungi kami dari segala yang jahat. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada saat ini. Kiranya meneguhkan, menguatkan, dan memberikan kami pengharapan bahwa Allah Sang Immanuel hadir di dalam hati dan kehidupan kami. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu di hari Natal ini. Jadikan kami sehati sepikir di dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dalam memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami tetap bersemangat melayani dengan sukacita di tengah masa sulit karena pandemi COVID-19. Tolonglah agar kami tetap menjaga kasih yang telah Engkau tanamkan di dalam diri kami, agar tetap semakin berakar, bertumbuh dan berbuah. Immanuel hadir di segala kondisi kehidupan kami. Berikanlah kami semua kesehatan, agar kami dapat bersukacita dalam merayakan hari kelahiran Yesus ke dalam dunia. Lindungilah kami dari pengaruh yang negatif dalam kehidupan ini. Biarlah hikmat yang datang dari Tuhan terus memimpin menyertai kehidupan kami. Kami mendoakan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami mendoakan anak-anak, menantu cucu dan seluruh keluarga besar kami di mana saja berada. Saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang yatim piatu, saudara-saudara kami yang berada di panti rehabilitasi, yang berada di dalam penjara, saudara-saudara kami yang berduka cita. Tuhan mengasihi dan menguatkan mereka. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami musibah karena bencana alam, gempa bumi dan berbagai peristiwa alam lainnya. Tuhan mengasihi dan menguatkan mereka. Ya Bapa yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mendoakan anak-anak kami yang merupakan harapan kami pada masa kini dan masa depan. Kami meminta hikmat dari Tuhan untuk terus melakukan yang baik yang Tuhan kehendaki. Dengan pertolongan Tuhan, anak-anak kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami mendoakan pemimpin bangsa agar dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Segala keputusan yang diambil mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Mereka dapat bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mendoakan agar bangsa kami Indonesia tetap dalam pemeliharaan-Mu. Damai dan kasih tetap terpancar di negeri kami. Kami mendoakan pemimpin gereja kami, dari Majelis Sinode GKE, Majelis Resort GKE, Majelis Jemaat GKE, dan semua kategorial. Juga pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Kami berdoa sebagaimana yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan nats pengantar terdapat pada Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat baru harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Doa persembahan oleh Ibu Penetua Rusnalin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, seraya mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Ya Tuhan, dalam ibadah hari ini kami ingin memberikan persembahan syukur. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat menyanyi nyanyian ungkup nomor 33, bait 1 dan 2, Toh Selamat Reng. Kami undang berdiri. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. SPPR Jemaat GKI Langkai mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020
dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.